Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan ilmu kalam. Hari ini kita akan membahas kidas terkait dengan sejarah kemunculan persoalan kalam. Setting sosial. Menurut Harun Nasution, permasalahan yang pertama muncul dalam Islam bukanlah permasalahan yang berbasiskan pada persoalan teologi, namun permasalahan politik. Permasalahan politik tersebut dalam perjalanannya beranjak menjadi permasalahan teologi. Fakta sejarah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, para sahabat disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti Rasul sebagai kepala negara, sehingga pemakaman Nabi adalah permasalahan kedua. Dari hal ini lahir permasalahan khilafah. Perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi. Perseteruan tersebut diselesaikan dalam perang Siffin yang dimenangkan oleh kelompok Muawiyah dengan jalan tahkim atau arbitrase. Kelompok Ali diwakili Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan kelompok Muawiyah diwakili Amr ibnu As. Peristiwa tahkim tersebut menguntungkan pihak Muawiyah sebab penjatuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang memberontak hanya penjatuhan Ali yang disepakati oleh Amr ibnu As. Dampak peristiwa tahkim. Dampak peristiwa tahkim kubu Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu pertama, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib terkenal dengan nama Syiah, dan yang kedua adalah golongan yang menyatakan keluar dari kelompok Ali terkenal dengan nama Khawarij. Golongan yang menjauhkan diri dari golongan Syiah dan golongan Khawarij nanti terkenal dengan nama golongan Murji'ah. Kaum Khawarij berpandangan bahwa sikap Ali yang menerima tipu muslihat dari Amr bin As adalah salah, sebab putusan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum-hukumnya dalam Al-Quran. Menurut Khawarij, la hukma ilallah, tidak ada hukum selain dari Allah. Persoalan dosa besar. Kaum Khawarij berpandangan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan seluruh orang yang menerima arbitrase adalah berdosa besar dan kafir dalam arti keluar dari Islam dan harus dibunuh. Pandangan ini bertolak pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang menyatakan siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kafir. Dari persoalan politik ke persoalan teologi. Persoalan dosa besar seperti pandangan kaum Khawarij di atas selanjutnya bergeser menjadi permasalahan teologi. Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan dosa besar atau murtakib al-kabir mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran teologi dalam Islam. Permasalahan utamanya adalah bagaimanakah status orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kafir. Lahirnya beberapa aliran teologi. Dari persoalan murtakib al-kabir lahir beberapa aliran teologi. Aliran tersebut adalah: pertama, aliran Khawarij yang berpandangan bahwa orang berbuat dosa besar adalah kafir dan wajib dibunuh. Kemudian aliran Murji'ah yang berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni atau tidak. Aliran selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Namun mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi Mu'tazilah, orang seperti ini dikatakan tanzilu baina manzilatain. Kemudian aliran Qadariyah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran free will and free acts, kebebasan berkendak dan berbuat.
aliran Jabariyah. Aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran Qadariyah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat. Sebaliknya, aliran Jabariyah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini selanjutnya terkenal dengan predestination atau fatalism. Aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya, Abu Hasan al-Asy'ari merupakan orang Mu'tazilah yang merasa tidak puas dengan teologi Mu'tazilah. Dalam satu riwayat, keluarnya Abu Musa al-Asy'ari dari Mu'tazilah dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran yang sesat. Selanjutnya aliran Maturidiyah, aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi yang wafat pada tahun 944 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran terakhir yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum Islam. Aliran Asy'ariyah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi'i, sedangkan aliran Maturidiyah cenderung pada pendekatan Imam Hanifah. Dari sini dapat digambarkan bahwa permasalahan yang pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bukan permasalahan teologi, namun permasalahan politik. Dari permasalahan politik lahir persoalan murtakib al-kabir, dosa besar, yang selanjutnya berdampak besar terhadap pertumbuhan aliran teologi. Dari pergeseran tersebut, politik teologi melahirkan beberapa aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta aliran-aliran yang lain yang belum kita bahas pada kesempatan kali ini. Demikian sesi kali ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di sesi lanjutan dari perkuliahan ilmu kalam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.